Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara hari ini tanpa ada halangan suatu apapun. Dan tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari kegelapan menuju jalan yang terang. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan berdakwah dengan tema cara agar impian kita tercapai. Nah, bagaimana sih caranya supaya kita tuh kalau pengen sesuatu atau punya hajat langsung dikabulin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tema ini itu sangat pas buat kita yang masih muda-muda. Mungkin dari teman-teman ada yang pengen kuliah di luar negeri atau pengen jalan-jalan ke luar negeri, pengen punya kerjaan, pengen beli ini itu, tapi belum ada kemampuan. Nah, kemampuan di sini itu bukan hanya kemampuan dari segi materi saja, tetapi kemampuan dalam banyak hal. Ada satu kalimat yang bila kita baca benar-benar, bila kita baca dengan hati yang bersih, bila kita baca dengan ikhlas dan ridho, insya Allah tidak ada lagi persoalan, tidak ada lagi masalah yang menyelimuti hidup kita. Kira-kira apa sih kalimat itu? Kalimatnya adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, kalimat ini itu bukan sembarang kalimat, karena kalimat ini itu bukan kalimat bumi, melainkan kalimat langit. Kalau kita membahas lebih dalam tentang kalimat ini, arti dari kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim adalah tidak ada daya dan kemampuan kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi, kita tidak bisa apa-apa, kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa adanya pertolongan dari Allah. Maka artinya apa? Artinya bila kalimat ini dibaca sama orang yang punya hutang, sama orang yang jomblo, sama orang yang lagi nyari pekerjaan, maka dia akan mampu, dia akan bisa, dia akan sanggup membayar hutang, sanggup mempunyai pekerjaan, sanggup berumah tangga. Dengan kita meminta pertolongan sama Allah, insya Allah kita akan dibikin mampu sama Allah. Dengan syarat kita itu kalau meminta harus dengan keyakinan, jangan ada keraguan sedikit pun. Nah, misalnya gini, kita berdoa pengen punya HP iPhone 12, tapi di dalam hati kita itu masih ada keraguan, kayak misalnya masa sih bisa, masa sih dikabulin, kalau banyak masa sih. Terus kata Allah apa? Mana sempat, keburu telat gitu kan. Jadi kalau kita berdoa, kalau kita meminta sama Allah, kita harus yakin, kita harus mantap gitu kalau doa kita itu bakal terkabul. Karena bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin kan. Banyak orang yang masih bingung dengan kemampuan mereka. Nah, banyak kan dari kita yang mendengar ada orang yang terkenal, tapi tiba-tiba kita dapat kabar bahwa orang itu bunuh diri atau narkoba atau melakukan hal negatif lainnya. Nah, padahal dia punya banyak duit, dia punya banyak harta, dia punya apapun yang kita inginkan, tapi kenapa dia malah melakukan hal yang negatif? Nah, ini adalah contoh orang yang tidak sadar akan kemampuannya. Jadi, bila kita berada di posisi tersebut, ini adalah waktu yang tepat untuk membaca kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Oke gini, dengan kita membaca kalimat tersebut, dengan kita mengucapkan kalimat tersebut, kalau Allah izinkan, Allah ridho, Allah ikhlas, maka Allah akan kasih kemampuan yang ada di kalimat tersebut. Segala apapun yang termaksud, segala apapun yang dimaksud, segala apapun yang terkandung dalam kalimat tersebut, Allah pinjamkan kemampuan itu ke kita. Masya Allah banget kan teman-teman, apalagi Allah itu suka sama orang yang udah tahu kemampuannya tapi dia masih minta sama Allah. Nah, untuk bisa sampai ke tahap itu, agar bisa terkabul semua hajat kita, terkabul semua keinginan kita, tentu ada syarat dan ketentuan yang berlaku, yaitu yang pertama, kita tidak boleh memperbanyak berbuat dosa. Sebab apa? Dosa adalah penghalang menuju hajat kita. Terkadang kita merasakan tidak ada ketenangan batin dan mempunyai banyak masalah. Kemungkinan itu karena dosa kita yang menumpuk. Jadi buat teman-teman, jika berada di posisi tersebut, maka segeralah bertobat sebelum terlambat. Yang kedua, bicaralah yang baik dan jangan menyakiti orang lain.
Yang ketiga, belajar mengenal dan lebih mendekatkan diri kepada Allah dan mengingat akan akhirat. Yang keempat yaitu biasakan membaca zikir. Kalau kita berzikir tapi zikirnya sedikit, maka apa yang kita dapat juga sedikit. Kalau mau mendapatkan yang banyak, maka banyakin juga zikirnya. Jika kita menginginkan investasi masa depan, maka banyakin berzikir, banyakin sholat, banyakin bersolawat dan membaca Al-Quran. Semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, maka kita itu diibaratkan seperti terlahir kembali. Selain membaca kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, ada juga nih kunci kesuksesan yang paling nyata, yaitu sholawat. Ketika kita bersalawat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka kita punya koneksi bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Ada salah satu hadis yang familiar banget mengenai sholawat, yaitu man sholla alayya wahidah shollallahu alaihi asyrin, yang artinya barang siapa bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Dari hadis tersebut kita tahu bahwa jika kita bersalawat setiap hari 100 atau 1000 bahkan lebih, maka kita akan diselawatin balik sama Allah lebih dari itu. Nah, Masya Allah banget kan, kita diselawatin sama Allah. Bayangkan teman-teman, dengan kita mencintai sholawat, maka insya Allah otomatis kita akan dicintai juga sama Allah. Nah, jika Allah sudah mencintai hambanya, maka apa saja keinginan, hajat, impian akan dikasih dan dikabul. Jika kita pengen apa aja, omongin semuanya sama Allah. Dan yang terpenting, niat kita itu adalah karena Allah dan untuk Allah. Nah, gimana sih sholawatnya? Sholawat itu ada banyak banget ya teman-teman. Dan yang paling familiar di kita adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, simpel banget kan teman-teman. Jadi buat kalian, mumpung kalian masih muda, mumpung kalian masih punya banyak kesempatan, ini adalah waktu yang tepat untuk berinvestasi buat masa depan kalian. Jadi banyakin zikir, banyakin sholawat, banyakin sholat, banyakin membaca Al-Quran. Insya Allah dengan ini akan mempermudah jalan kalian. Amin. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk diamalin kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim dan juga sholawat Nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat bertemu di lain waktu. Apabila ada kata-kata yang salah dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.